Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Tahun ini, tahun 2025, Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang kembali akan menyelenggarakan rangkaian upacara Sangga Dana Katinakala tahun Buddhis 2569 tahun 2025. Rangkaian acara dimulai dari pagi hari, mulai dari Pindapata, kemudian ada Sangga Dana Katina Anak, Baby Blessing, kemudian juga Wisudi, Trisarana, dan Diksa Upasaka Upasika. Nah, acara ini adalah acara Sangga Dana Katinakala Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Untuk lebih memberi arti dan makna dari upacara Sangga Dana Katinakala ini, kami akan menayangkan video yang untuk mengedukasi apa inti, sejarah, makna dan hikmah serta maksud dan tujuan. Mari kita simak dan saksikan bersama. Semoga bermanfaat. Makna persembahan Gatina. Gatina adalah persembahan jubah kepada para biksu Buddha yang menjalankan kebajikan dan telah menyelesaikan masa purnama Buddhis, fasa. Ini adalah kesempatan besar untuk berbuat kebajikan bagi para umat awam dan akan menghasilkan buah pahala yang luar biasa. Namun sebelum kita membahas buah pahala tersebut, mari kita pelajari terlebih dahulu makna dari Gatina. Gatina berarti sebuah bingkai bordir yang digunakan untuk menahan kain agar tetap pada posisinya. Bingkai ini bisa berbentuk persegi panjang atau bulat setelah kain dipasang di tempatnya. Menjahit pun menjadi lebih mudah. Makna lain dari Gatina adalah persembahan jubah kepada para biksu Buddha yang telah menyelesaikan masa purnama Buddhis, fasa. Persembahan Gatina adalah persembahan jubah dengan penuh hormat kepada biksu Buddha manapun di vihara. Perayaan Gatina juga dapat disebut sebagai musim untuk mengganti jubah baru. Pada awal perkembangan agama Buddha, seorang biksu harus mendapatkan jubahnya dengan membuatnya dari kain bekas, seperti kain yang digunakan untuk membungkus mayat atau kain yang diambil dari tumpukan sampah. Pada masa itu, kain sangat berharga dan sulit didapatkan. Ketika seorang biksu membuat jubahnya dari kain bekas, hal itu menandakan dirinya sebagai seorang pertapa yang mencari pembebasan. Selain itu, jubah yang terbuat dari kain bekas tidak akan menarik perhatian pencuri. Pada masa itu, orang-orang memanfaatkan bahan-bahan lama dan tambalan, dan barang-barang tersebut tidak diinginkan oleh siapapun. Namun kemudian Sang Buddha mengizinkan para dermawan kaya untuk mempersembahkan kain kepada para biksu. Semua ini bermula ketika seorang tabib meminta izin kepada Sang Buddha untuk mempersembahkan kain kepada para biksu karena para biksu kesulitan mendapatkannya. Desain jubah berasal dari Sang Buddha sendiri. Beliau meminta Yang Mulia Ananda untuk membuatnya dengan meniru pola sawah. Jubah itu dijahit dari banyak potongan kain agar tampak seperti sawah dengan tujuan untuk membuat jubah tersebut tampak kurang menarik dan tidak diinginkan. Sang Buddha menetapkan bahwa jubah harus terdiri dari setidaknya 5 potongan kain yang berbeda secara vertikal. Setiap potongan disebut mandala. Potongan yang lebih kecil disebut atat mandala. Para biksu dahulu harus memotong kain menjadi potongan-potongan yang sesuai, menjahitnya, lalu mewarnai jubah itu sendiri, yang merupakan pekerjaan sulit dan memakan waktu. Mereka diizinkan untuk menggunakan berbagai macam bahan-bahan alami, seperti akar, pohon, daun, bunga, kulit kayu, serta buah-buahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah kain dijahit menjadi sebuah jubah, kemudian akan diwarnai. Warna yang digunakan adalah merah kuning atau kuning kusam.
Warna terlarang meliputi biru nila, kuning, merah, merah muda pucat, jingga, merah muda, dan hitam. Para biarawan harus mempertimbangkan jubah itu. Sebelum menggunakannya, mereka harus merenung mengenai tujuan dan penggunaan tali sebelum memakainya. Setelah ritual selesai, para biksu akan menggunakan jubah itu dan merawatnya dengan sangat baik, karena jubah dianggap sebagai bendera kemenangan para arahat. Setelah para biksu menerima jubah baru, jubah lama akan digunakan untuk keperluan lain, seperti melapisi langit-langit. Pelapis langit-langit lama kemudian akan digunakan sebagai spray. Spray lama akan digunakan sebagai penutup lantai. Penutup lantai lama akan digunakan sebagai tikar lantai. Tikar lantai lama akan digunakan sebagai kain lap debu. Kain lap debu lama akan ditumbuk dan dicampur dengan tanah liat untuk melapisi dinding tempat tinggal biksu. Oleh karena itu, jubah yang dipersembahkan digunakan untuk berbagai keperluan, dan persembahan jubah memberikan pahala besar bagi si pemberi. Sejarah persembahan Gatina adalah sebagai berikut. Suatu ketika, saat Sang Buddha tinggal di Vihara Jetawan di Sawati, ada 30 biksu yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Sang Buddha di Vihara Jetawan di Savatthi. Mereka baru saja sampai di kota Saket, tidak terlalu jauh dari Savatthi, ketika masa fasa Buddha tiba, sehingga mereka harus menetap di tempat mereka berada. Para biksu menyesali kenyataan bahwa mereka hanya berjarak kurang dari 100 km dari Sang Buddha, namun tidak dapat menemui beliau setelah masa fasa Buddha. Para biksu memperbarui tekad mereka untuk saling mendukung. Hujan masih turun cukup deras setelah masa fasa Buddha, sehingga tanah menjadi sangat berlumpur. Para biksu bergegas melanjutkan perjalanan mereka untuk bertemu dengan Sang Buddha. Akibatnya, jubah mereka yang sudah usang menjadi robek, basah, dan kotor. Perjalanan menuju salah satu vihara itu sangat sulit. Begitu mereka sampai di vihara, mereka langsung menemui Sang Buddha dengan jubah yang basah dan kotor. Sang Buddha menanyakan kepada para biksu tentang kondisi hidup dan kesehatan mereka. Beliau ingin tahu bagaimana mereka menjalani masa fasa dan apakah mereka hidup rukun serta dapat pergi menerima dana makanan. Para biksu menjawab bahwa mereka cukup sehat dan dapat hidup dengan cukup nyaman. Mereka memberitahu beliau bahwa mereka telah hidup dengan damai satu sama lain dan menerima dana makanan yang cukup dari masyarakat. Sang Buddha melihat jubah mereka yang robek dan mengizinkan mereka menerima jubah baru dari para umat dalam jangka waktu 1 bulan setelah berakhirnya masa fasa. Setelah menerima jubah baru, para biksu diizinkan untuk pergi ke tempat yang tenang dan damai guna berlatih meditasi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Untuk bepergian tanpa membawa perlengkapan jubah lengkap, untuk makan bersama biksu lain di meja yang sama atau dalam satu kelompok, untuk menerima persembahan jubah tambahan, untuk menyimpan jubah tambahan agar tidak digunakan sendiri oleh para pendeta tanpa harus menyediakannya bagi pendeta lain. Ini adalah kisah tentang persembahan Katina dan apa yang dapat dilakukan para biksu setelah upacara. Anda semua diundang untuk bergabung dalam upacara persembahan Katina di Wihara Buddha Warman Padang, hari Minggu pertama bulan November. Nah, demikianlah tayangan video edukasi tentang sejarah, makna dan hikmah serta maksud dan tujuan dari Katina. Bagi umat Buddha yang memahami, mengerti, saat Katina ini tidak pernah dilewatkan.
karena pada saat inilah umat Buddha akan mendapatkan limpahan berkah yang terbesar. Berbeda dengan Waisak, Asada maupun ritual-ritual lainnya bersifat perayaan. Namun Katina ini adalah ritual suci yang sudah diadakan sejak zaman Buddha dulu. Jadi bagi umat Buddha yang mengerti, inilah kesempatan mereka untuk berdana. Apalagi kali ini Sanggadana Katina Kala di Wihara Buddha Warman Buddha Center Padang ini akan dihadiri oleh 5 orang biku-biku yang sudah cukup senior. Di antaranya adalah seorang Mahastawira, yaitu Mahastawira Nyana Maitri Su Sieching. Kemudian juga dihadiri oleh murid beliau Bante Badra Prabawa, juga sudah Stawira, dan juga Bante Badra Budi Sekril Sagin Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai tingkat Tera, jadi berarti sudah lebih dari 10 tahun. Dan juga Bante Badra Wajra yang tidak asing lagi sebagai pembina di Sumatera Barat, dan juga ada Bante Badra Wayu. Nah, inilah kesempatan kita untuk berdana, baik berdana pada saat pindah patah. Bagi mereka yang mengartikan bahwa berdana pindah patah ini, berdana makanan ini akan mengkondisikan kita dalam kehidupan kita yang akan datang, tidak pernah akan kekurangan pangan, artinya tidak pernah kekurangan makanan dan minuman. Dan kemudian juga ada upacara Sanggadana Katina, di mana intinya adalah persembahan jubah. Juga diyakini bagi mereka yang mempersembahkan jubah, di dalam kehidupan selanjutnya mereka tidak akan kekurangan sandal. Artinya selalu dapat memakai pakaian-pakaian yang baik, yang pantas dan bagus. Inilah makna yang harus kita ambil dari upacara Katina ini. Bagi umat Buddha yang paham dan mengerti, tentu saja saat-saat yang penuh berkah ini tidak pernah dilewatkan. Apalagi kali ini ada Sanggadana Katina Anak, di mana kita melatih anak-anak untuk senantiasa punya kemurahan hati untuk membantu, memberikan sumbangan atau derma. Demikian juga ada baby blessing, memperkenalkan anak, mendekatkan anak dengan Triratna Buddha Dharma dan Sangha. Dan juga Wisudi Trisarana yang mengandung arti kita berlindung pada Buddha dan Sangha dengan sepenuh hati dan tekad yang kuat. Dan semoga ini akan mengkondisikan hidup kita menjadi tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Oleh sebab itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Besok hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025, mari hadir di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, harmonis, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.